Pertama, Allah bertanya kepada para ulama. Pertama, Allah bertanya kepada para kiai, para ustadz, para habaib. Dikumpulkan satu persatu, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai para ustadz, wahai para kiai, wahai para habaib, sudahkah kalian menghidupkan Islam? Sudahkah kalian menghidupkan dakwah? Sudahkah kalian menghidupkan agama? Sudahkah kalian ikhlas? Sudahkah kalian insaf? Sudahkah kalian jadikan aku sebagai tujuan kalian? Atau sebaliknya, kalian bukan menghidupkan Islam, tapi kalian cari hidup dalam Islam. Kalian bukan menghidupkan dakwah, kalian cari hidup dalam dakwah. Kalian bukan menghidupkan agama, kalian cari hidup dalam agama. Dakwah, agama, Islam kalian jadikan untuk memuaskan isi perut kalian, untuk memuaskan hawa nafsu syaitan kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditunjuk, oh kata Allah, ini nih ustadznya Ahok nih, ini nih kiai yang dulu dukung Ahok nih, ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini kiai-kiai yang berdiri depan pintu, sudah berdiri depan pintu penguasa dengan harapan sebagian daripada harta mereka, sehingga yang halal mereka bilang haram, yang haram engkau bilang halal, yang hak engkau bilang batil, yang batil engkau bilang hak. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini nih kiai ngaku NU tapi bela Ahok nih, kata Allah. NU yang lurus nggak bakal pilih Ahok, saudara-saudara. NU yang lurus tidak bakal bela Ahok. Kalau ada ustadz atau kiai ngaku NU bela Ahok, itu bukan Nahdlatul Ulama, nasi uduk itu, saudara-saudara. Ustadz kiai NU yang lurus, yang bener-bener NU, nggak bakal bela Ahok. Si Nusron Wahid, si monyong satu itu, goblok itu, bawa-bawa Quran, bawa-bawa dalil, pakai wallahu alimun bimuradi, wallahu alimun bimuradi. Goblok, kamu nggak ngerti ayat muhkam, kamu nggak ngerti ayat mutasyabihat. Ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabihat. Kalau ayat-ayat mutasyabihat, wallahu alimun bimuradi, kaf ha ya ain sad, wallahu alimun bimuradi, maksudnya dikembalikan kepada Allah. Kalau ayat-ayat mutasyabihat, para mufassir memakai metode tafwid, tafwid ba'da ta'wil ijmali, yaitu mereka memakai metode tafwid, mereka mengeluarkan maksud-maksud zahiriyah daripada ayat tersebut. Allah duduk di arsy, mereka keluarkan, mereka buang makna zahir dan mengembalikan makna yang dimaksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Al-Maidah 51, bukan ayat mutasyabihat, ini ayat muhkam, goblok. Katanya santri, katanya ustadz, tapi kok goblok? Kebanyakan makan uang Cina, kebanyakan makan uang pejabat, kebanyakan makan duit haram, otaknya jadi goblok. Saya nggak heran kalau ada orang Cina, orang Kristen bela Ahok, saya nggak heran. Kalau kata santri huwa humahum, nggak heran. Yang saya heran kalau ada orang Islam bela Ahok, itu yang saya heran. Kalau ada orang Islam mati-matian bela Ahok, berarti itu orang lebih bangsat dari Ahok, saudara-saudara. Apalagi ada ustadz, ada kiai pakai sorban bela Ahok, jual dalil. Kalau ada ustadz kiai bela Ahok, itu ustadz, itu kiai lebih bajingan dari Ahok, saudara-saudara. Kenapa? Ahok ini musuh nyata. Nah, ini kera-kera bersorban ini yang ngebela Ahok, ini musuh-musuh dalam selimut ini, saudara-saudara. Kamu tahu, andaikan saudara-saudara, ini ustadz-ustadz yang bela Ahok nih, andaikan nih Ahok dan sekutunya menang nih, yang bakal diusir, yang bakal diusir, dibunuh duluan ini ustadz-ustadz yang dulu dukung dia. Kenapa? Bangsa kamu sendiri aja kamu khianati, apalagi kita, kata Ahok. Rakyat kamu sendiri aja kamu khianati, apalagi kita, kata Ahok. Makanya tobat kalian, ustadz-ustadz gara-gara bersorban dukung Ahok, tobat kamu, tobat. Kenapa kamu takut gak makan? Kalau nggak dukung Ahok takut nggak dapat makan? Iya.
Pakai cium tangan lagi sama pejabat itu Ustaz. Cium tangan sama Mak Banteng. Tahu Mak Banteng? Tahu? Ibu tahu? Siapa? Gak usah takut, siapa? Megawati. Apain takut-takut? Gak usah takut-takut. Pejabat-pejabat pusat sekarang itu kebanyakan saking bela mati-matian si Ahok, sampai para ustadz, para kiai, para habaib dikriminalisasi. Habib Rizik mau dimasukkan penjara. Para ustadz, para kiai, para habaib mau dibungkam mulutnya masing-masing, diancam, difitnah, dicaci maki. Disangkanya kami para habaib takut kali. Hei pejabat, hei aparat, kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan penakut. Kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah. Di dalam tubuhnya kami mengalir darah keberanian. Dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang. Kami punya kakek-kakek udah biasa dibunuh. Kakek-kakek kami biasa dicaci maki. Kakek-kakek kami biasa dipenjara. Kami punya kakek Sayyidina Ali bin Abi Thalib difitnah, dicaci maki di mimbar-mimbar sampai beliau dibunuh. Beliau dibunuh. Kenapa beliau dibunuh? Beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pejabat-pejabat yang zalim, saudara-saudara. Kami punya datuk Sayyidina Hasan bin Ali. Beliau wafat diracun. Diracun. Kenapa beliau mati diracun? Beliau mati diracun, beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah yang zalim. Kami punya kakek Sayyidina Husain bin Ali, Husain bin Fatimah binti Rasulullah. Beliau wafat dibunuh, dipenggal kepalanya, saudara-saudara. Terpisah kepala dengan jasadnya. Kenapa beliau dibunuh? Beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah yang zalim. Darah-darah beliau mengalir di dalam tubuhnya kami para habaib. Maka kami akan tetap tegak berdiri menantang segala macam kezaliman. Kami tidak akan tunduk. Kami tidak akan tunduk kepada maksiat, tidak akan tunduk kepada mungkarat, tidak akan tunduk kepada dolalat, tidak akan tunduk kepada sayyiat, tidak akan tunduk kepada mukhalafat. Semakin kalian bungkam mulut kami, semakin kalian bungkam mulut kami akan semakin meneriakkan kebenaran, saudara-saudara. Jikalau kalian maju satu langkah untuk melawan para ulama kami, maju satu langkah untuk melawan para kiai kami, maju satu langkah untuk melawan para habaib kami, maka kami umat Islam, kami para santri maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Allahu Akbar. Jangan macam-macam kamu sama santri sama ulama. Indonesia, tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama, dicuci dengan darah para santri, dicuci dengan darah para pahlawan. Kalian duduk petentang-petenteng ngambil manisnya doang, pakai sok-sokan lagi memusuhin para ulama. Jangan sombong sama pangkat kamu. Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Megawati, jangan sombong sama pangkat. Tito, jangan sombong sama pangkat dan jabatan kamu. Di atas kalian ada Allah. Jokowi di akhirat dipites kayak kutu sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pangkat sama jabatan, tahta dan kekuasaan. Jadilah kalian pejabat-pejabat yang baik. Tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama, darah para syuhada. Kalau bukan para ulama, kalau bukan para santri, kalau bukan karena para pahlawan, tidak akan terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia, saudara-saudara. Jadi kalau kita mau ngelawan Ahok nih, kita lawan Ahok, kita tuh nanti dibilang, oh itu ekstrim itu, oh itu intoleran, gak toleran itu, itu radikal itu. Semua yang lawan Ahok dibilang radikal, semua yang lawan Ahok dibilang gak toleran. Jadi yang toleran cuma Ahok saja. Yang toleran itu Ahok, yang toleran itu pendukung-pendukung Ahok, itu yang toleran kata mereka. Hei, kurang toleran apa kami? Yang gak toleran itu Ahok yang telah menistakan Al-Quran, itu yang tidak toleran, bukan kami yang gak toleran. Kurang toleran apa coba? Kalau waktu hari raya Nyepi kemarin, polisi bikin spanduk, yang tidak nyepi hormati yang nyepi. Iya betul,
kami hormati umat Hindu yang beribadah nyepi. Waktu Natal, yang tidak Natal hormati yang Natal. Iya betul, kami hormati umat Kristen yang tidak Natal. Kalau bulan puasa otaknya polisi kebalik, jadi goblok. Bikin spanduk, apa spanduknya? Yang puasa hormati yang tidak puasa. Kok jadi kebalik, goblok? Jadi kita terus ya yang toleran ya. Kurang toleran apa umat Islam? Tapi insya Allah polisi di sini polisi baik semua. Tadi polisinya ngawal Habib, ngawal Kiai, mudah-mudahan jadi polisi baik. Jangan ikutin tuh polisi-polisi di Jakarta tuh, banyak yang goblok tuh. Polisi sini jangan ikutin polisi-polisi di sana. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairul umara alladhi yasduru bi ijtihadil ulama. Sebaik-baiknya pejabat, sebagus-bagusnya pejabat adalah pejabat-pejabat yang bersandar kepada pendapatnya para ulama. Ini pejabat yang bagus, ini pejabat yang baik. Kalau datang ke ulama, cinta ke ulama, ini baru pejabat bagus, ini baru pejabat baik. Jangan jadi pejabat kayak bangsat, ngemusuhin ulama, ngemusuhin kiai, ngemusuhin habaib. Hanya gara-gara bela seekor babi Ahok, sampai-sampai ulamanya dimusuhi, habaibnya dimusuhi, kiainya dimusuhi. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga ulama kalian, jaga habaib kalian, jaga kiai kalian. Bangun kalian, gumu, hei bangun kamu, bangun kalian, gum ya asadullah, bangun wahai singa Allah Subhanahu wa taala, gumu lidinikum, bangun kalian untuk agama kalian, gumu li ulamaikum, bangunlah kalian untuk ulama kalian, gumu li kitabikum, bangun kalian untuk Al-Quran kalian. Cukup sudah selama ini kalian tertidur. Bangun wahai para santri, bangun wahai para pemuda Islam, bangun kalian, musuh kalian di depan mata kalian. Cukup sudah selama ini kalian tertidur. Allah menolong agama ini melalui tangan-tangan kalian, wahai para santri, wahai para singa-singa Badar, wahai para singa-singa Hunain. Bangun kalian, bangun wahai penerus Umar bin Khattab, bangun wahai penerus Ali bin Abi Thalib, bangun wahai penerus Talha bin Ubaidillah, bangun wahai penerus Amr bin Yasir, bangun kalian wahai para putri-putri, bangun wahai penerus Khadijatul Kubra, bangun wahai penerus Asma binti Abi Bakar, bangun kalian wahai penerus Khansa, bangun wahai penerus Sumayyah, bangun wahai penerus Ummu Sulaim, bangunlah kalian wahai para penerus-penerus wanita-wanita Islam, wahai penerus pemuda-pemuda Islam, bangun kalian wahai penerus Salahuddin Al-Ayyubi, wahai penerus Muhammad ibn Wasi', bangun untuk agama kalian. Berjuang kalian di belakang para habaib, di belakang para kiai. Insya Allah Allah berikan kemenangan kepada umat Islam, Allah berikan kemenangan kepada para habaib, Allah berikan kemenangan kepada para kiai, Allah berikan kemenangan kepada para santri, Allah berikan kemenangan kepada bangsa Indonesia. Semoga Allah hancurkan musuh-musuh negara, Allah hancurkan musuh-musuh bangsa, Allah hancurkan pengkhianat rakyat, Allah hancurkan musuh-musuh negara, Allah hancurkan musuh-musuh agama. Semoga Allah hancurkan pejabat-pejabat yang lebih berpihak kepada konglomerat dan menyengsarakan rakyat. Semoga Allah hancurkan mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, wasiat saya untuk para santri, khususnya alumni, hendaklah selalu bersama kalian, berpedomanlah kalian selain Al-Quran dan hadis, berpedomanlah kalian kepada kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali. Selalu kalian berpegang teguh kepada itu kitab Ihya Ulumuddin. Manhajnya kami para habaib, kami para habaib, kami punya thariqah Ba'alawi, zahiruha Ghazaliyah wa batinuha Syadiliyah. Kami tidak pernah melepaskan diri daripada kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali. Karena di kitab Ihya, dengan kalian mempelajari Ihya, mengamalkan apa-apa yang ada dalam Ihya, itu bisa menjadi futuh bagi kalian, manfaat bagi kalian di dunia dan akhirat. Sampai-sampai Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus berkata, aku menjamin sorga seseorang yang menyalin Ihya menjadi 40 jilid, aku jamin sorganya. Jangan sampai kalian tidak
membenci kitab Ihya. Sebab banyak golongan-golongan sekarang ini mereka bilang, itu Ihya, di Ihya banyak hadis dhaif di situ, di Ihya banyak hadis palsu. Kamu mau tahu? Dalam kitab dijelaskan Imam Ghazali waktu mau naruh, kalau beliau mau taruh hadis dalam kitab Ihya, itu beliau cium dulu itu hadis. Kalau beliau cium wangi, baru beliau taruh dalam kitab Ihya beliau. Dulu ada namanya Abil Hasan Ibn Harzahan, sangat benci sama kitab Ihya Imam Ghazali. Sampai-sampai dia bilang, ayo murid-muridku, kalian cari kitab Ihya, besok Jumat habis sholat kita bakar bareng-bareng kitab Ihya. Belum sampai hari Jumat, malam Jumat, ini Ibn Harzahan mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ada Nabi Muhammad, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, dan ada Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam mimpinya, Imam Ghazali bilang, ya Rasulullah, ini orang sudah fitnah saya. Dia bilang kitab saya menyimpang begini-begini. Kalau memang saya salah, saya akan bertobat kepada Allah. Tapi kalau saya benar, saya minta hak saya ya Rasulullah. Diambil kitab Ihya itu, dibaca oleh Rasul. Ini kitab yang bagus. Dikasih ke Sayyidina Abu Bakar, dikasih ke Sayyidina Umar. Akhirnya Nabi ambil cambuk, dicambuk Ibn Harzahan oleh Nabi Muhammad. Dicambuk Ibn Harzahan sampai dia terbangun. Ketika dia terbangun, dia merasa sakit belakangnya. Ketika dia ngaca, masih ada bekas cambukan baginda Nabi besar Muhammad. Akhirnya apa? Dia kumpul murid-muridnya, ayo kita salin kitab Ihya dengan tinta emas. Oleh karena itu, selalu kalian berpegang, berpedoman teguh kepada kitab Ihya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak. Amin ya Rabbal. Kita doakan guru kita, mudir ma'had ini, semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah berikan manfaat kepada kita dari ilmu-ilmu beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan kubur almarhum Ki Haji Jauhar. Allah luaskan kuburnya, Allah subhanahu wa ta'ala terangi kuburnya, Allah bangkitkan kita kelak di yaumil ba'ats bersama beliau di bawah bendera baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahibabuna, tabarak hitanuna, yasin sakfuna, kaf hay ain sad kifayatuna, hamim ain sin kaf himayatuna, fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim, wa fasayakfikahumullah samiul alim, fasayakfikahumullah samiul alim. Sidul arsi masbul alaina wa inna Allah nadhiratun ilaina bihawli yaqdiru alaina wallahu min warahim muhit bal huwa akrun amman fil lahin mahfud fallahu khairun hafidhun arhamur rahimin. Inna wa'dallahi la tunzilul kitabata was salihin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. La haula wala quwwata illa billahi al azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.